Selamat datang di tutorial Word pada seri membuat surat massal atau mail match. Dalam membuat surat massal, yang perlu diperhatikan adalah membuat master surat. Kedua, membuat data. Dan ketiga, menggabungkan data dengan master surat. Membuat master surat. Pada mail match kali ini, kita akan membuat master surat di Microsoft Word 2007. Sebelum membuat surat, ada baiknya kita mengatur kertas yang akan kita gunakan. Yang kedua, besarnya spasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, font yang akan kita gunakan. Baik, kita akan coba mengatur kertas yang akan kita gunakan. Untuk mengatur kertas, kita bisa memilih Page Layout, kemudian kita pilih Page Setup, kemudian Paper. Nah, di 4 panjangnya 29,7. Jadi ada sebesar 2 cm lebih panjang daripada letter. Setelah mengatur kertas, kita mengatur margin, yaitu daerah pengetikan yang dibolehkan. Nah, untuk sekarang kita akan membuat kop surat sendiri, maka topnya kita buat 1,5. Dan untuk yang lainnya menyesuaikan. Oke. Nah, selanjutnya adalah pengaturan ruler. Kadangkala ruler ini belum ada tampilannya di Word, maka untuk mengaturnya kita bisa milih view. Kemudian di sini ada ruler. Nah, ini kita contreng kembali ruler, maka dia ada ruler. Nah, kemudian secara standar Word juga menginstal Word ini dengan ukuran inci. Sekarang sudah menjadi sentimeter. Nah, kalau seandainya masih inci, ada baiknya kita robah menjadi sentimeter, yaitu dengan cara mengklik bendera ini, kemudian Word Option. Nah, kemudian ada Advanced. Kita cari Display. Nah, ini Display. Inilah dia yang sudah menjadi sentimeter yang awalnya inci. Sentimeter sudah oke. Nah, selanjutnya adalah pengaturan spasi. Jadi kita blok dulu. Selanjutnya pilih Home. Dan di sini juga ada paragraf. Maka paragrafnya kita pilih spasinya 1 spasi, dan afternya kita bikin 0. Oke, selesai. Selanjutnya adalah font. Font menyesuaikan sesuai dengan yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Untuk hal ini Times New Roman, kemudian huruf standarnya dibikin 12. Selesai. Nah, baru kita awali dengan membuat kop surat. Misalnya kita membuat kop surat. Ya, ini dia nama PT-nya. Kemudian kita atur fontnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian besar fontnya. Nah, setiap kita akan merubah, itu udah baiknya kita enter dulu seperti yang tadi saya lakukan. Kemudian baru kita rubah fontnya. Dan selanjutnya baru kita atur posisi dari kop suratnya atau nama perusahaannya. Misalnya saja di sini kita menggunakan left indent. Ini dia left indent, kita klik, ada tulis left indent, baru kita geser. Nah, seperti ini. Kemudian kerataannya apakah rata kiri atau rata tengah. Ada kalanya kita menggunakan rata kiri, ada kalanya juga menggunakan rata tengah. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah kita memasukkan logo. Dalam hal ini logonya kita masukkan saja gambar yang sudah ada. Ini dia, insert ya, gambarnya besar kita perkecil sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau gambar ini kita letakkan di atas, maka dia akan mempengaruhi tulisan. Nah, biar dia bisa bergerak bebas, maka kita klik kanan atau kita pilih tag wrapping yang ada di sini juga bisa, atau mungkin klik kanan saja. Kanan tag wrapping. Nah, ini kita pilih in front of tag, kemudian kita letakkan di posisi yang kita inginkan. Ya, ini sebagai contoh saja logonya, gambar yang sudah ada. Selanjutnya kita kasih garis, insert, kemudian ada shape, ini ada garis. Nah, kita klik di sini garisnya. Klik, tahan, kemudian ditekan shift biar garisnya lurus. Ya, selesai, lepaskan. Nah,
Nah, biasanya garisnya 2, kita copy saja. Klik garis, tekan Ctrl dan Shift biar dia sejajar ke bawah. Ya, lepaskan. Kemudian kita geser dengan panah saja. Ya, kemudian kita atur ketebalan garis kalau memang garisnya mau ditebalkan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita membuat nomor surat, nomor, kemudian kita tab satu kali saja tabnya, kemudian titik 2, kasih spasi, dan nomornya 7 misalnya, kemudian tab, tanggalnya mungkin Indonesia 7, enter, kemudian misalnya lampiran, kembali kita tab satu kali, nah, titik 2, dan spasi. Nah, ketika lampirannya misalnya 1 berkas, selanjutnya adalah perihal, tab satu kali, titik 2, pelatihan komputer, kita enter 2 kali, 2, 3 ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita blok ketiga ini saja. Jadi yang kita atur ketiga ini saja, makanya kita harus mengenter agar yang enteran ini tidak mengikuti pengaturan dari tab tersebut. Kemudian kita pilih tanda tabnya di sini tab kiri. Jadi tanda tabnya ada banyak di sini, ada kiri. Kemudian ini adalah center tab. Diklik sekali lagi dia akan menjadi right tab, dan selanjutnya masih ada lagi fungsi-fungsi tab yang lainnya. Sekarang kita gunakan yang left tab dulu untuk mensejajarkan titik 2. Kalau kondisi sekarang memang dia sudah sejajar, tapi kalau kita misalnya tidak mensejajarkannya, maka untuk tanggalnya itu akan susah nantinya. Misalnya kita klik saja angka 4, maka di titik 2-nya sejajar di angka 4. Nah, kalau terlalu jauh kita rapatkan. Seperti ini, kalau sudah rapat kita lepaskan. Selanjutnya tanggal. Tanggal ini karena dia berada di ujung, maka kita gunakanlah right tab. Kita klik tanda tabnya di sini menjadi right tab, yaitu L terbalik. Selanjutnya kita klik di angka 14 mungkin, atau sembarangan juga tidak masalah. Klik sampai ke sini misalnya. Ya. Dan kita atur juga yang right indent ini biar sejajar dengan tanggal. Nah, biasanya memang ujung garis ini agak masuk ke dalam untuk daerah pengetikan. Selanjutnya kita ketikkan suratnya. Ini kita akan membuat mailmat. Jadi ini kita biarkan saja bagiannya apa, kemudian di tempat. Nah, dan suratnya kita isi. Ya, ini kita atur kerataannya rata kiri kanan. Kalau seandainya suratnya sedikit, maka spasinya bisa kita atur menjadi 1,5. Klik yang ini ada pilihan 1,5 spasi. Nah, ini dia. Nah, biasanya yang ini agak menjorok ke dalam, maka kita atur first line indent. Nah, biasanya 1,25 ya, selesai. Enter. Nah, ini dia. Nama kita tab satu kali, titik 2, enter, kemudian bagian, tab satu kali, titik 2, enter, kemudian foto, tab satu kali, titik 2. Nah, ini dia kelihatannya rapat dan sudah di tab. Biarkan saja. Di spasi yang ini, enter. Nah, nanti bisa diatur. Ini juga kita kasih spasi, ini kita kasih spasi. Ya, sudah di enter. Ya, kita isi aja dulu. Ini. Ya, sekarang kita membuat tanda tangan. Karena 2 tanda tangan, maka kita buatlah 3 kolom. Nah, ini dia. Ya, nah sekarang kita atur kerataannya. Ini dia. Nah, ada kalanya kerataannya ini rata kiri, bisa juga rata tengah. Nah,
ini rata kiri seperti ini, maka kalau untuk rata tengah kita blok, kemudian kita pilih home, kemudian pilih ratanya rata tengah. Nah, ini kita atur tebal. Ya. Nah, karena garisnya ini tidak kita perlukan, maka kita hidden saja di blok. Kemudian kita pilih klik kanan border and shading, kemudian ada none, ya oke, selesai. Inilah untuk tanda tangan selesai. Nah, sekarang kita akan membuat mailmat, tapi sebelumnya kita ratakan dulu, kita blok. Nah, kita gunakan rata tabnya rata kiri L, kemudian kita klik. Nah, kalau sudah sesuai kita lepas, ya selesai. Nah, sekarang kita simpan. Nah, kalau simpan di folder yang kita siapkan tadi, ya di sini. Nah, kita bikin master surat. Nah, save as tab-nya sebagai 97/2003 kalau seandainya kita ingin menggabungkan atau memasukkan foto. Nah, kalau seandainya tidak menggunakan foto, cukup menggunakan dokumen yang biasa saja, yaitu ini Word dokumen. Nah, kalau menggunakan foto udah baiknya 97/2003. Save, ya selesai. Sekarang kita masuk ke Excel untuk membuat datanya. Ya. Nah, untuk nomor berurutan kita bisa blok 2 angka ini. Nah, kemudian kita tarik ke bawah sesuai kebutuhan. Nah, karena ini cuman kita contohkan hanya 5 data saja. Kemudian untuk foto kita lihat dulu bagian filenya. Nah, di sini ada tulisan by 1.jpg. Nah, ini harus sesuai dengan nama yang di file. Seperti ini namanya, maka kita bikin saja. Ya, kita simpan kembali, simpan. Nah, sama halnya dengan di Word tadi, kita simpannya menggunakan Excel 97/2003. Ya, terus namanya misalnya data, nama ini terserah saja. Nah, untuk menggabungkannya dengan Word kita harus menutupnya terlebih dahulu. Ya, selesai. Nah, sekarang baru kita gabungkan dengan cara memilih mailing, kemudian select recipient, use existing list, klik. Nah, kemudian kita cari data yang kita simpan tadi, data Excel tadi. Ini dia datanya. Open, ya kita nulisnya di sheet 1. Oke, ya selesai. Nah, sekarang baru kita masukkan field-nya. Yang pertama insert merge field untuk bagian. Ini bagian. Ya, dia jadi seperti ini. Kemudian nama, dia adalah nama orangnya, insert merge field, nama di sini. Kemudian bagiannya insert bagian dan foto. Nah, kalau ini foto ini kita masukkan, maka belum akan muncul foto yang sebenarnya. Tapi untuk sementara kita masukkan saja. Kita coba lihat dengan cara preview result. Nah, ini dia hasilnya. Ya, semen. Nah, kita klik next untuk melihat berikutnya. Nah, ini sudah berubah, shogun dan bagian pasif, tapi fotonya masih nama foto. Ya. Nah, sekarang kita akan merubah nama foto ini menjadi foto yang sebenarnya. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Nah, caranya adalah kita klik insert, kita masukkan foto seperti biasa, picture. Itu ini dia. Ya. Nah, kita klik salah satu foto, kemudian jangan kita klik langsung insert, melainkan segitiga yang ini, panah ini. Klik link to file. Nah, ini dia fotonya. Kemudian besaran foto kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sekiranya sudah cukup, nah, kita lanjut dengan menekan Alt F9. Nah, ini dia. Langkah selanjutnya adalah menghapus nama filenya. Ini dia, kita hapus nama filenya. Delete. Nah, baru kita gunakan yang tadi. Mailing, kemudian insert merge field, foto. Nah, ini dia hasilnya. Nah, selanjutnya adalah kita blok antara tanda petik ke tanda petik, tanda petik ke tanda petik, tekan Ctrl F9. Ya, selanjutnya kita ketikkan if true, tekan kembali Alt F9, selesai. Nah, sekarang kita coba preview result, sudah. Nah, kita klik next-nya, maka fotonya akan mengikuti sesuai dengan nama dan nama file foto. Selesai. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.